Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Statistika. Video ini dibuat oleh kami, yang pertama Fauzia Kamila Hayati dan saya sendiri Aji Dwinanda. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang uji hipotesis two sample t-test di bagian paired t-test. Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari materi yang akan kami jelaskan, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan tentang nilai parameter populasi yang dikembangkan untuk tujuan penelitian. Nah, hipotesis juga biasa disebut dengan tanggapan sementara terhadap kesimpulan permasalahan penelitian. Dikatakan sementara sebab tanggapan yang diberikan terkini didasarkan pada aturan dan belum menggunakan bukti. Oleh sebab itu, sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai hipotesis atau tanggapan sementara terhadap penelitian yang dilakukan. Dari hipotesis inilah dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyatakan tanggapan itu benar adanya atau tidak. Kemudian apa sih itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah sebuah prosedur berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu hal yang masuk akal. Nah, uji hipotesis ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, one sample t-test, dan yang kedua adalah two sample t-test. Dan khusus di materi yang akan kami jelaskan, kami akan menjelaskan tentang uji hipotesis two sample t-test di bagian paired t-test. Uji T2 sampel berpasangan atau biasa disebut dengan paired t-test merupakan pengujian untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Artinya, analisis ini dilakukan pada dua sampel yang berbeda. Walaupun diambil dari sampel, namun sebenarnya dari dua sampel yang sama. Walaupun diambil dari dua sampel, namun sebenarnya diambil dari dua sampel yang sama. Hanya saja dilakukan pengambilan data secara dua kali. Data yang digunakan dalam uji paired sampel t-test tersebut umumnya data berskala interval atau rasio. Nah, uji paired sampel t-test ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Contoh kasus, misalnya seorang guru ingin mengetahui penggunaan strategi pembelajaran diskusi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa MAN dengan menggunakan dua kali tes untuk mengetahui hasilnya. Tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran diskusi diterapkan di kelas yang disebut dengan pre-test. Nah, kemudian tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran dengan sistem diskusi, lalu kemudian dilakukan dengan post-test. Dengan melakukan dua kali tes tersebut, nantinya akan ada dua hasil belajar para siswa, yakni hasil pre-test dan hasil post-test. Nah, hasil inilah yang dimaksud dengan sampel berpasangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fauzia Kamila Hayati langsung dengan penerapan di SPSS. Baik, setelah tadi kita melihat contoh kasus dengan data yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami dalam PPT sebelumnya, di sini saya coba untuk menjelaskan atau mengaplikasikan data tadi ke dalam bentuk SPSS-nya. Di sini saya sudah masuk ke SPSS-nya. Kemudian kita bisa pindah ke Excel dahulu untuk mengcopy data yang sudah disediakan tadi. Di sini sudah disediakan datanya. Jadi untuk memindahkan ke SPSS-nya kita copy paste saja agar lebih mudah. Di sini kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS-nya. Di bagian data view ya, jangan di variabel. Di paste. Nah, di sini sudah muncul mungkin bawaan dari SPSS-nya, jadi bentuknya berubah menjadi bilangan desimal seperti ada dua angka di belakang koma. Kemudian sekarang kita ubah di variable view-nya. Di sini ada bar nama
yaitu untuk nama variabelnya kita kasih nama pretest. Kemudian variabel yang kedua kita kasih nama posnya. Untuk tipenya tetap numerik, kemudian desimalnya karena pada data awal kita tidak menggunakan desimal, maka kita nolkan saja. Kemudian untuk label adalah keterangan dari nama variabel yang ada di awal tadi. Karena ini tidak menggunakan spasi, jadi kita coba jelaskan di label. Kita kasih spasi agar lebih jelas. Karena memang jika di nama atau pemberian nama variabel tadi tidak bisa menggunakan spasi, jadi jika memang mau menggunakan spasi bisa dibantu dengan simbol. Ini kita ganti pretest dan postest. Untuk measurenya tetap scale karena ini menggunakan data rasio. Jika sudah, kita ke bar yang analyze, kemudian combining, kita pilih yang paired sample pretest ya. Kemudian setelah itu akan muncul kotak dialog dengan nama paired sample pretest. Karena di sini kita akan menguji perbandingan antara hasil belajar pada pretest dengan postest, maka di sini kita bisa klik yang pretest, kemudian kita masukkan ke dalam paired variable. Nanti variabel yang pretest ini akan masuk ke dalam variabel yang pertama, kemudian begitu pula dengan postest, dia akan masuk ke dalam variabel yang kedua. Kemudian kita pilih yang option. Untuk confidence interval percentage-nya kita tetap menggunakan 95%. Artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan pada persentase 95% atau nilai signifikansi 5% atau dikatakan dengan bahasa lain adalah 0,05. Kemudian missing value-nya tetap good test analysis analysis. Kemudian kita klik continue dan oke. Kita di sini jika sudah semua prosedur atau cara yang dilakukan uji paired sample pretest ini dengan baik, maka akan muncul yang namanya output SPSS yang judulnya adalah pretest. Kemudian kita akan coba menginterpretasikannya dari masing-masing tabel yang ada di sini. Pada output ini, pada tabel yang pertama ini paired sample statistik, kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang kami teliti, yakni nilai pretest dan postest ya. Untuk nilai pretest di sini diperoleh rata-rata hasil belajar atau dengan kata lain disebut mean sebesar 55,03 untuk pretest dan 70,00 untuk postest. Kemudian untuk jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian di sini kami menggunakan sebanyak 30 orang atau dilambangkan dengan huruf N besar ya. Untuk nilai standar deviasinya pada pretest ini mendapat nilai 10,374, kemudian untuk postest adalah 9,002. Untuk yang terakhir adalah nilai standar error mean untuk pretest adalah sebesar 1,894 dan untuk postest adalah 1,644. Nah, karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest adalah sebesar 55,03, di mana berarti nilai ini kurang dari nilai postest yang mendapatkan nilai 70,00, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil belajar postest ya. Kemudian kita coba lihat kepada tabel yang kedua, tabel output yang kedua yaitu paired sample correlation. Output ini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau bisa disebut hubungan variabel pretest dengan variabel postest. Nah, berdasarkan output ini diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,637. 0 di sini tidak terlihat ya memang.
dengan nilai signifikansi adalah 0,000. Nah, karena nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000, yang dimana dikatakan nilai signifikansinya ini adalah kurang dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel post-test ya. Kemudian kita coba menginterpretasikan tabel yang ketiga ke tabel yang terakhir ini, yaitu tabel output paired sample test. Nah, untuk output yang ketiga ini salah satu output yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan atau yang dibahas pada kasus kita tadi. Jika kembali kepada rumusan hipotesis penelitian di awal tadi, dikatakan jika H0 adalah tidak adanya perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan hasil belajar post-test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran diskusi dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa MAN. Kemudian jika untuk H1 berarti ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan hasil belajar post-test, yang artinya berarti ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran secara diskusi dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa. Jika dilihat pedoman pengambilan keputusan dalam uji paired sample pretest ini berdasarkan nilai signifikansinya, hasil output ini bisa dikatakan yang pertama, jika nilai signifikansi to pilot ini lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka H0 di sini ditolak dan H1-nya akan diterima. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi to pilotnya lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, maka H0 di sini akan diterima dan H1-nya akan ditolak. Nah, jika dilihat pada berdasarkan tabel output paired sample test di sini, diketahui nilai signifikansi to pilot di sini adalah sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Jadi H0 di sini ditolak dan H1-nya diterima. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa berarti ada perbedaan nih antara rata-rata hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran cara diskusi dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa MAN. Nah, dari tabel output paired sample test ini juga memuat informasi tentang mean paired. Nah, di sini adalah sebesar negatif 14,967. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar pretest dengan rata-rata hasil belajar post-test ya. Berarti selisih perbedaan antara negatif 14,967 ini berarti 95% confidence interval of the difference lower and dan uppernya gitu. Kemudian untuk informasi tambahan nih, selain membandingkan antara nilai signifikansi ini dengan probabilitas 0,05, dapat dilakukan juga pengujian hipotesis dalam uji paired sample test ini dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pedomannya itu menggunakan jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka H0-nya akan ditolak dan H1-nya akan diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitungnya lebih kecil dari nilai T tabel, maka H0-nya akan diterima dan H1-nya akan ditolak. Nah, jika dilihat berdasarkan tabel output pada paired sample test ini, diketahui T hitung ini bernilai negatif ya di sini, yaitu sebesar negatif 9,820. Namun T hitung ini bernilai negatif karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest ini lebih rendah daripada rata-rata hasil belajar pada post-test.
Tapi dalam konteks kasus seperti ini, nilai T hitung negatif ini dapat bermakna positif ya, sehingga nilai T hitung bisa menjadi 9,820. Baik, saya kira ini yang dapat saya jelaskan tentang sampel t-test yang bagian private sample t-test. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.